Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK PU Jatibarang. Hari ini kita akan membahas materi tentang kimia. Kimia merupakan ilmu pengetahuan alam yang merupakan pengembangan dari ilmu IPA di SMP. Kalian telah tahu ilmu pengetahuan alam itu terdiri dari ada biologi, fisika, dan juga ada kimia. Mungkin kalian tahu di kelas 9 kimia dapat diwakili atau juga dicirikan dari yaitu menerangkan atau juga membahas tentang sifat-sifat materi. Jadi bahasan kimia lebih banyak berkaitan dengan pembahasan sifat-sifat materi atau intensif atau bagian materinya. Kalian sudah mengenal waktu di SMP kelas 9. Di sana dibahas tentang unsur, senyawa, campuran. Itu adalah bagian dari ilmu kimia. Sedangkan kita hari ini mengawali dari pelajaran kimia, kalian harus mengetahui dulu apa itu kimia. Kimia merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan alam yang mengkhususkan dalam kajiannya tentang sifat-sifat materi. Kimia dikembangkan adalah sebagai pemahaman tentang rekayasa materi. Rekayasa materi adalah pengubahan suatu materi menjadi materi lain. Misalnya, mengubah minyak bumi menjadi plastik atau minyak kelapa menjadi sabun. Atau juga dari bahan-bahan seperti temulawak atau juga kunyit dan sebagainya yang diubah untuk menjadi bahan obat farmasi. Untuk dapat melakukan rekayasa kimia tersebut, kita perlu mengetahui susunan, struktur, sifat materi dari bahan yang ingin kita rekayasa. Jadi, dari hal tersebut, kimia dapat didefinisikan atau diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Definisi ilmu kimia tersebut tadi telah dikemukakan bahwa kimia itu membahas tentang susunan materi dan juga berkaitan juga dengan sifat, struktur, perubahan materi serta energi yang menyertainya. Kita ambil contoh, air itu tersusun dari susunan materi yaitu atom H, hidrogen, dan atom O yang tersusun dalam senyawa H2O. Alkohol atau etanol tersusun atas atom C, atom H, dan atom O yang tersusun dalam senyawa C2
H5OH. Para ahli kimia mengetahui susunan materi atau zat tersebut melalui percobaan. Dari zat yang sederhana seperti air hingga zat yang sangat kompleks, misalnya protein dan DNA. Alkohol dapat terbakar karena karbon, oksigen, dan hidrogen dalam alkohol tersebut membentuk ikatan yang kurang stabil dan bereaksi dengan oksigen. Air merupakan senyawa hidrogen dan oksigen, tidak dapat bereaksi dengan oksigen karena tidak dapat membentuk ikatan yang lebih stabil. Bahasan kita selanjutnya. Struktur materi. Struktur materi adalah gambaran tentang bagaimana atom-atom saling terikat dalam materi tersebut. Struktur materi berpengaruh besar pada sifat-sifat materi. Intan dan grafit atau arang tersusun atas susunan atom karbon. Tetapi keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Intan merupakan materi yang mempunyai kekerasan yang paling tinggi, sehingga dapat dipakai sebagai alat pemotong kaca atau juga sebagai bahan inti untuk pengeboran minyak bumi. Selain itu, intan memiliki indeks bias yang besar, sehingga dapat digunakan sebagai perhiasan. Sebaliknya, grafit memiliki kekerasan yang rendah. Grafit memiliki susunan atau struktur susunan atom karbon yang renggang, sehingga grafit memiliki sifat tidak stabil atau juga rapuh, mudah patah. Grafit biasanya digunakan dalam pengisi untuk baterai atau juga pengisi pada pensil. Dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa dari susunan materi itu akan berpengaruh dalam sifat-sifat materi. Di samping mempelajari susunan materi, kimia juga mempelajari sifat materi. Setiap zat mempunyai sifat yang khas, spesifik, yang membedakannya dari zat